khawatir dong, karena kan Sena sekarang lagi jadi pacar pura-pura gue. Kalau Sena punya pacar beneran, kecuali lo mau jadi pacarnya Sena beneran. Apaan sih? Pernah nggak sih kamu ngerasa cemburu yang parah banget sampai kayak hilang akal sehat? Terus pas kamu cari tahu, ternyata kamu cuma salah paham aja. Wah, itu pasti rasanya campur aduk banget ya. Malu iya, lega juga iya. Bener banget. Kayak bayangin kamu lihat potongan pesan di layar HP pasangan kamu. Cuma satu kalimat pendek yang kepotong, tapi dalam hitungan detik, otak kamu udah menyutradarai film pengkhianatan durasi 2 jam penuh di kepala kamu. Langsung ada plotnya, ada dialog dramatisnya. Iya, kamu rasanya sampai jantungan karena panik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih otak manusia yang katanya cerdas ini malah lebih suka menyiksa diri dengan skenario terburuk daripada sekedar nanya langsung gitu ke pasangannya? Itu pertanyaan yang valid banget sih. Ini bukan dari jurnal neuroscience yang berat-berat, melainkan dari fenomena yang lagi meledak banget di media sosial. Betul, kita bakal ngebahas ulasan dan debat panas netizen soal satu adegan emosional dari sinetron Terikat Janji. Yap, misi kita hari ini spesifik banget. Kita mau cari tahu kenapa adegan kesalahpahaman yang sebetulnya simple banget di TV bisa memicu reaksi emosional yang masif dari penonton. Dan apa sih yang bisa kita pelajari tentang psikologi cemburu dari fiksi ini? Oke, mari kita bedah perlahan. Sip, mari kita letakkan fondasinya dulu ya. Adegan yang lagi viral ini fokusnya di karakter Davina yang diperankan sama Asha Asunsio. Yang adegan ngikutin mobil itu kan? Tepat. Ceritanya, Davina ini diem-diem ngikutin mobilnya Sena. Nah, buat kamu yang mungkin nggak ngikutin sinetron ini, karakter Sena ini diperankan sama aktor yang fansnya luar biasa besar, yaitu Arya Saloka. Oh, pansan aja sampai seviral ini ya. Iya, jadi Davina ngikutin Sena diem-diem sampai mobil itu berhenti. Terus dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, Sena masuk ke rumah seorang wanita bernama Lydia. Dan dia nggak nanya dulu kan di situ. Nah itu dia, Davina nggak ngetuk pintu, nggak ngecek, nggak nelpon Sena. Dia langsung ambil kesimpulan mutlak kalau Sena itu selingkuh dan punya pacar baru. Padahal ya, kalau kita lihat fakta dari ringkasan cerita yang kita pegang, karakter Sena yang diperankan Arya Saloka ini sama sekali nggak lagi selingkuh loh. Betul banget. Sena tuh aslinya lagi ngelakuin penyelidikan rahasia buat kasus kepolisian. Jadi dia ke rumah Lydia itu murni cuma buat investigasi kerjaan. Tapi Davina kan nggak tahu itu. Iya, makanya ini tuh persis banget kayak analogi pesan di HP tadi. Kayak otak kita tiba-tiba nekan tombol mati buat semua logika rasional, begitu kita ngerasa cemburu. Rasio kita tuh langsung mati total. Sebetulnya bukan tombol logika yang dimatikan sih. Oh ya? Terus apa dong? Kalau kita lihat dari kacamata neurobiologi, rasa cemburu itu lebih mirip kayak bayangin ada alarm kebakaran di dalam otak kamu, tepatnya di bagian amigdala. Oke, alarm kebakaran. Iya, begitu alarm ancaman ini nyala, sistem ini langsung nyedot semua energi dan mutus aliran listrik ke ruang kontrol rasional kita, yaitu korteks prefrontal. Pantesan kita jadi nggak bisa mikir jernih. Benar, otak kita kan berevolusi buat bertahan hidup ya. Di zaman purba dulu, merespon ancaman dengan cepat itu jauh lebih penting daripada menganalisisnya pelan-pelan. Jadi pas Davina lihat Arya Saloka, maksudku lihat karakter Sena masuk ke rumah cewek lain, amigdalanya tuh langsung nyala ya? Tepat banget, amigdalanya mendeteksi ancaman kehilangan pasangan terus memicu respons panik. Makanya dia cuma bisa bereaksi secara emosional, nggak bisa mikir logis lagi. Wah, itu ngejelasin banget kenapa orang cemburu tuh reaktif banget ya. Tapi ada satu hal lagi yang bikin adegan ini tuh bener-bener bikin frustrasi buat kita yang nonton. Penulis naskahnya kan? Nah, iya. Penulis naskah Terikat Janji ini kayak sengaja nyiksa penonton pakai sesuatu yang namanya ironi dramatis. Yang memukau di sini adalah ironi dramatis itu salah satu trik bercerita paling tua di dunia loh. Udah dipakai sejak zaman teater Yunani kuno. Wow, setua itu. Iya, konsepnya simple tapi mematikan.
Ironi dramatis ini terjadi pas audiens atau penonton punya informasi penting, tapi karakternya malah nggak tahu sama sekali. Aku ngerti. Jadi kita yang nonton di rumah tahu persis kalau karakter Arya Saloka itu lagi kerja keras ngebongkar kasus kriminal. Betul, kita tahu dia setia. Tapi Davina buta sama fakta itu. Kesenjangan informasi inilah yang bikin tegangannya kerasa luar biasa. Rasanya tuh bener-bener gemes banget. Kayak kamu lagi duduk di sofa, gigit jari, dan rasanya pengen masuk ke TV buat goyang-goyangin bahunya Davina sambil teriak, "Woi, dia itu lagi kerja! Jangan bikin skenario sendiri!" Hahaha, iya, pas banyak banget penonton yang teriak ke TV-nya pas adegan itu. Tapi yang aneh tuh ini, walaupun kita tahu Davina salah paham, kita tetap aja bisa ikut nangis dan ngerasain sakitnya dia. Akting dari Asha Asunsio ini bener-bener tembus ke layar sih. Detail mikronya dapat banget ya. Banget. Kayak tatapan matanya yang hancur, terus suaranya yang bergetar pas dia ngadu ke sahabatnya, sampai air mata yang dia tahan. Itu bikin adegan yang aslinya klise jadi kerasa organik banget. Ditambah lagi sama chemistry yang luar biasa dari Arya Saloka ya. Nah, itu dia. Arya Saloka tuh bener-bener jadi magnet di sini. Maksudku, jujur aja, pesona Arya Saloka inilah yang ngasih bobot emosional yang bikin penonton mikir kalau reaksi berlebihan Davina itu wajar. Karena penonton tahu persis sebesar apa nilai sosok yang takut dihilangkan oleh Davina ini. Benar. Karisma yang dibangun Arya Saloka di adegan-adegan sebelumnya tuh bikin kita ikutan ngerasa, ya wajar aja Davina sampai setengah gila karena takut kehilangan dia. Emang kemampuan aktor sekelas Arya Saloka buat ngasih nuansa cowok yang misterius tapi bisa diandalkan itu keren banget sih. Itu bikin kesalahpahamannya kerasa punya pertaruhan yang gede. Iya, kehadiran Arya Saloka bikin rasa posesif Davina itu make sense buat penonton. Tapi ada yang bikin aku kepikiran nih. Apa tuh? Kenapa sih kita sebagai penonton suka banget sama chemistry yang penuh rasa sakit dan kesalahpahaman kayak yang ditampilin Arya Saloka dan lawan mainnya ini? Padahal di dunia nyata, kita kan benci banget sama konflik. Iya juga ya, kita kan selalu ngehindarin drama. Betul. Nggak ada kan orang yang bangun tidur terus mikir, aduh semoga hari ini aku salah paham sama pacarku sampai nangis darah. Nggak ada. Tapi kenapa kita malah enjoy nonton penderitaan emosional berjam-jam di layar kaca? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Jawabannya sebetulnya bukan karena kita sadis atau suka lihat orang menderita ya. Syukurlah kalau gitu. Ini tuh lebih ke soal kontrol dan simulasi. Di kehidupan nyata, konflik sama cemburu itu bawa risiko trauma dan luka batun yang beneran nyata. Sakitnya nggak main-main pastinya. Tepat, sementara itu fiksi nyediain ruang aman buat kita. Kayak semacam simulasi psikologis gitu, buat memproses emosi-emosi ekstrim tadi. Lewat fiksi, kita bisa berlatih ngadepin rasa takut kehilangan tanpa risiko bener-bener hancur. Wow. Jadi ini tuh semacam ruang simulasi untuk patah hati ya? Persis banget. Dan ini bisa terjadi karena adanya neuron cermin di otak kita. Mirror neurons ya? Iya. Pas penonton lihat wajah hancurnya Davina, neuron cermin ini ngaburin batas antara kita sebagai penonton dan dia sebagai karakter. Otak kita langsung menstimulasi otot wajah dan kelenjar air mata seakan-akan kita yang lagi dikhianati. Jadi emosi natural aktornya nge-bypass logika kita ya? Iya, Kita dipaksa empati, tapi tetap ngerasa aman karena tahu ini cuma bohong-bohongan. benar. Itu ngasih efek katarsis atau pelepasan emosi yang luar biasa lega. Pantes aja ya kolom komentar buat klip adegan ini sampai meledak. Udah kayak medan perang psikologis aja di sana. Emangnya pada komentar apa aja tuh? Nah, sumber materi kita kan udah ngumpulin berbagai reaksi viral netizen nih. Dan jujur, baca komen-komen ini tuh kayak ngeliat cerminan realitas masyarakat kita. Reaksi pertama yang paling dominan tuh empati murni. Contohnya kayak gimana? Banyak yang nulis komen manis kayak, sabar Davina, Sena kan nggak punya pacar baru. Mereka tuh seolah jadi pelindung maya buat karakter ini. Itu reaksi yang wajar banget, hasil dari ironi dramatis yang kita bahas tadi. Karena kita ngerasa lebih tahu dari karakternya, kita jadi punya dorongan buat menenangkan dia. Betul. Tapi, lucunya, empati ini kadang bikin netizen lupa sama absurdnya cerita sinetron itu sendiri. Ada satu komen yang bikin aku ngakak sih. Apa tuh komentarnya? Dia nulis, pacar pura-pura kok cemburuan gimana sih Davina? Oh iya ya. Buat kamu yang mungkin belum tahu, hubungan karakternya Arya Saloka sama Asha ini awalnya cuma fake dating alias pacaran pura-pura demi nutupin sesuatu. Mereka tuh gengsi-gengsian terus.
Nah, trope kencan pura-pura ini kan emang legendaris banget di genre romantis ya. Kenapa laku? Karena itu ngasih penghalang rasional buatan. Mereka bisa alasan, oh kita kan cuma pura-pura, nggak mungkin baper dong. Iya, tapi komen netizen tadi justru nangkep momen di mana penghalang buatan itu hancur berantakan. Hancur berkeping-keping karena cemburu kan? Tepat. Cemburu butanya Davina tuh bukti empiris kalau perasaan dia udah beneran nyata. Dia nggak mungkin nangis kejer gara-gara ngelihat Arya Saloka masuk rumah cewek lain, kalau emang murni cuma sebatas kontrak kerja aja. Cemburu jadi momen kejujuran mutlak ya di situ. Bener, tapi nih, disinilah ini menjadi sangat menarik. Di antara komen empati dan yang lucu-lucu tadi, ada kelompok reaksi ketiga. Dan jujur aja, reaksi ketiga ini agak bikin aku emosi pas bacanya. Wah, kenapa tuh? Komentar negatif ya? Iya, lumayan banyak yang komen dengan ada nyinyir. Kayak, itulah wanita, selalu berpikiran berlebihan dan penuh drama. Aduh, klasik banget ya nyalahin gender gitu. Banget. Maksudku, menyederhanakan rasa takut kehilangan jadi sekedar sifat bawaan gender itu dangkal abis. Cemburu buta itu reaksi universal manusia kalau wilayah hatinya ngerasa terancam. Setuju banget. Pria juga bisa kok ngelakuin hal irasional dan bikin plot gila di kepalanya pas cemburu. Ini sama sekali bukan masalah gender kan? Jika kita tarik ke gambaran yang lebih besar, perdebatan saling serang di sosmed ini sebetulnya ngebuktiin sesuatu yang jauh lebih dalam soal penonton kita. Maksudnya gimana tuh? Netizen yang ngetik komentar sinis tadi, sebetulnya mereka nggak lagi nge-review karakternya Davina. Mereka itu lagi ngelakuin proyeksi psikologis. Proyeksi. Jadi kayak ngelihat bayangan masa lalu mereka sendiri di layar TV. Persis, fiksi itu sering jadi tes Rorschach raksasa buat audiens. Buat penonton yang mungkin dulu punya mantan yang kelewat posesif atau insecure, ngelihat adegan Davina nangis tanpa bukti gini bisa memicu trauma mereka. Oh, pantesan mereka jadi defensif dan nyinyir ya. Karena memori mereka sendiri soal pasangan cemburuan tuh capek banget buat dihadapin. Bener. Dan sebaliknya, buat netizen yang berapi-api belain Davina, mereka sebetulnya lagi memvalidasi luka mereka sendiri. Aku paham. Mungkin mereka pernah digantungin atau pasangannya dulu suka bohong, terus komunikasinya mampet. Iya, jadi ngebela Davina di kolom komentar tuh sama aja kayak mereka lagi teriak ke masa lalunya sendiri. Perasaanku tuh valid, wajar dong dulu aku curiga. Pantesan perdebatannya jadi sepersonal dan seagresif itu ya. Mereka udah nggak peduli lagi sama Arya Saloka atau Asya Asuncao. Mereka cuma lagi perang buat memvalidasi kisah cinta mereka masing-masing. Kejeniusan adegan ini ya di situ, ngasih ruang kosong buat penonton masukin memori pribadi mereka. Gila, luar biasa banget ya. Cuma dari satu adegan, durasi beberapa menit, kita bisa ngebedah di mana otak merespons ancaman, simulasi neuron cermin, sampai proyeksi trauma masa lalu. Sangat mind-blowing. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau dari semua obrolan kita, ada satu hikmah besar yang ngena banget buat aku. Rasa cinta dan saudara kembarnya, yaitu rasa takut kehilangan, itu benar-benar bisa mengubah orang yang paling logis sekalipun jadi penulis naskah tragedi yang paling dramatis. Dan yang bahaya, naskah tragedi itu ditulis murni cuma dari asumsi aja. Benar, rasa sakit yang Davina rasain tuh 100% nyata. Tapi sumber dari rasa sakitnya, ya fiksi yang dia karang sendiri. Ini jadi pengingat keras buat kita. Komunikasi yang transparan itu satu-satunya penawar racun cemburu buta. Selalu cari penjelasan sebelum ambil kesimpulan ya. Tepat, cemburu yang meledak-ledak itu bukan bukti kalau insting kamu selalu benar. Seringnya, itu cuma indikator kalau kamu sebenarnya terlalu takut buat nanya langsung dan ngadepin kenyataan. Oh iya, sebelum aku lupa, untuk mendukung diskusi-diskusi seru kayak gini, pastikan kamu selalu dukung kami ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David ini, biar kita bisa terus ngasih insight keren buat kamu. Makasih banyak buat dukungannya. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, aku pengen ninggalin satu pemikiran nih buat kamu renungkan. Apa tuh?
Kalau ironi dramatis di sinetron aja bisa bikin kita gregetan banget karena kita tahu kebenaran yang karakternya nggak tahu, coba tanyain ke diri kamu sendiri. Seberapa sering sih di dunia nyata kamu nggak sadar lagi meranin tokoh Davina? Wah, ini dalam banget nih. Berapa kali kamu udah nulis naskah tragedi utuh di kepala kamu? Nyusun plot pengkhianatan pasanganmu. Padahal kamu cuma punya secuil info yang kepotong. Lain kali, sebelum alarm otak kamu ngebakar semua logika kamu, coba deh berhenti bentar. Tarik napas panjang, dan beranikan diri buat nanya langsung kebenarannya. Jangan biarin asumsi kamu berubah jadi fakta cuma karena itu diulang-ulang di kepala kamu sendiri ya. Keberanian buat nanya itu yang bakal nyelamatin hubungan kamu. Makasih banyak udah ikut menyelam bareng kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.